Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi abdihi bil ma'ruf. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu pada hari ini, dan mudah-mudahan kedatangannya kita dari rumah ke sekolah mendapatkan ridho dan juga manfaat ilmu yang nanti akan sama-sama kita serap. Amin ya Allah ya Allah. Tetapi sebelumnya marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua yang Bapak mengingatkan, pada pembelajaran jarak jauh online atau PJJ online pada minggu yang lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu, kalian di materi PKWU atau prakarya dan kewirausahaan kelas 8 semester 1 yaitu membahas tentang kerajinan yang berasal atau berbahan lunak. Begitu sedikit banyaknya sudah Bapak jelaskan di minggu yang lalu apa itu yang dimaksud dengan kerajinan, apa itu yang dimaksud dengan kerajinan yang berbahan lunak. Berikut contoh-contohnya, bahkan tayangan di minggu yang lalu ada contoh-contoh berupa produk kerajinan yang memang terbuat dari limbah atau bahan yang lunak, ya, seperti yang terbuat dari bahannya bubuk kertas, yang terbuat dari lilin, malem, kemudian yang terbuat dari pestisid dan lain sebagainya, atau tanah liat dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bukti fakta bahwa bahan-bahan itu termasuk salah satu dari jenis atau golongan yang bisa dibuatkan sebuah produk kerajinan, ya, di kelas 8 semester 1. Apa itu bentuknya, mau fauna binatang atau hewan, atau mau dibikin atau dibentuk dengan flora seperti bunga gitu ya, dan lain sebagainya, yaitu silahkan nanti kalian praktikkan ketika materinya praktek di minggu yang akan datang. Nah itu kalian silahkan dibaca lagi modulnya, kemudian tayangan-tayangan yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak berikan di minggu yang lalu, kalian simak, kalian lihat, pahami. Bila memang ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada Bapak. Insya Allah nanti di minggu yang akan datang kalian harus mempersiapkan diri juga untuk praktik. Nah, semua yang Bapak cintai, sekali lagi saya tegaskan, jadi kalian nanti pada praktik itu ya, selain mempersiapkan diri masing-masing ya dengan bahan-bahan yang memang ditugaskan atau yang dikaitkan yang berhubungan dengan materi ini, yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan lunak ya, secara berkelompok, kalian nanti 4 orang silakan mencari bahan-bahannya itu, kemudian diskusikan kira-kira mau dibikin apa itu bahan lunaknya itu ya, yang berbentuk misalkan tadi ya, mau binatang silakan, sapi, kerbau ya, nanti bikinkan kerangka dulu ya dari lidi atau bambu yang sudah dikecilkan, kemudian diikat tali, kemudian kalian bisa membentuk di situ biar nanti ketika pakai bahan tanah liat misalnya tidak mudah patah. Nah, di dalamnya sudah ada bambu yang sudah dirancang, sudah diikat gitu. Kalau tidak ada bambu pakai kawat juga boleh, nggak apa-apa. Nah itu anak-anak semua ya, sebagai gambaran biar kalian paham ketika kalian nanti minggu yang akan datang praktik, kalian bisa mempraktikkannya. Bagaimana anak dengan penjelasan Bapak pada pagi hari ini sebelum kita nanti menuju praktikum untuk materi kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Nah, semua kalau sudah paham,
silakan boleh kalian catat bahan-bahan apa saja dan alat apa saja yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kerajinan ini ya. Misalkan yang pertama bahannya tanah liat, berarti kalian harus mempersiapkan diri tanah liat. Bahannya mau sabun, boleh silakan ya. Yang jelas nanti dibikin kelompok-kelompok ya, jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang siswa biar nanti biayanya tidak terlalu besar, apalagi kita sedang dilanda COVID-19, mungkin dari sisi biaya agar tidak terlalu melonjak, sengaja Bapak mengelompokkan, ya. Jadi tidak bikin sendiri-sendiri, tapi bikin secara kelompok, dan kelompoknya maksimal 4 orang. Nah, kemudian yang kedua yang dipersiapkan bejana atau wadah untuk tanah liat itu. Nah kemudian bolehlah cat juga ya, kalau sudah kering nanti kan bisa dicat ya, hasil produknya itu. Nah mungkin kurang lebih seperti itu bahan-bahan yang harus dipersiapkan oleh kalian semua sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah anak semua yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, mungkin pertemuan pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah di next minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang sama, tapi dalam pelaksanaan praktikum untuk kerajinan yang berbahan tulang. Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan senantiasa belajar, mohon doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan ridhonya dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.